Rekan-rekan, sebelum kita masuk ke sesi 2, saya minta kalau ada mau respons atau jangan terlalu panjang ya. Mau berbagi tentang apa yang sudah didengar dari sesi 1, silakan. Mungkin dua orang atau 3 silakan. Ya, saya Edi dari ICP Nusantara Jakarta. Tadi menyampaikan tentang bahwa teologi itu tidak memadai untuk menangani terkait dengan masalah trauma ini. Tidak, mungkin saya tidak terlalu jelas. Yang tidak memadai ini maksudnya yang seperti apa gitu ya, supaya dan seharusnya seperti apa begitu, sehingga membuat kita bisa betul-betul mampu untuk menangani trauma ini bukan hanya sekedar teologi. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh nama Bapak sekali lagi Pak? Edi Suwono dari STT Nusantara. Saya panggil Pak Edi bisa. Berikut rekan-rekan kalau masih ada. Silakan. Terima kasih Bu. Saya Nilam dari STT Berita Bangsa. Tadi Ibu menjelaskan tentang mungkin ini lebih kepada berbagai pengalaman yang Ibu sharingkan tadi yang terjadi kepada anak-anak, khususnya mengenai kekerasan seksual yang menjadikan orang yang mengalaminya itu menjadikan seks itu menjadi kebiasaan, seakan-akan itu menjadi habit dalam hidupnya. Ibu tadi menjelaskan seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa persoalan juga yang mungkin bisa Ibu jelaskan bagi kami karena belum terlalu memahami tentang berbagai trauma yang terjadi dalam kehidupan seseorang berkaitan dengan seks bebas tadi. Apakah itu kita bisa bedakan antara orang yang menganggap itu sebagai habit karena faktor pemicu dari awal tadi adalah latar belakangnya dengan orang yang dikatakan sebagai hypersex begitu. Karena kan hypersex pada dasarnya kan dikatakan itu penyakit. Nah, apakah itu ada hal yang berbeda dari kedua kategori ini sehingga bila kita menghadapi orang-orang itu di dalam pelayanan kita bisa kita memberikan input yang baik juga untuk mereka. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu Nilam masih ada? Silakan Bu Nilam. Ya, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa kita sebagai pemula itu yang memang belum terlalu memahami teologi trauma. Kalau bisa kita melakukan penelitian itu bukan pada tataran wawancara, tapi mungkin akan lebih aman begitu ketika kita membedah teks. Itu Bu, apakah ini bisa dijelaskan begitu? Thank you. Saya Hamli dari STTK. Ini pertanyaan mendasar saja Ibu. Dari definisinya saja trauma ini, apakah dia harus menjadi pelaku utama? Misalnya ada pelaku kedua, ini bahasa saya saja, yang korban yang mengalami gempa itu dia cerita, lalu yang orang mendengar cerita juga takut. Atau korban tenggelam, lalu orang melihat tenggelam juga dia juga jadi takut untuk berenang. Itu mungkin sumber kedua mungkinnya yang mendengar. Itu apakah itu juga disebut trauma yang tersimpan di otaknya? Oh, silakan. Yang terakhir ya. Silakan Pak Warsita. Saya pernah menulis satu jurnal Abraham Felicia itu penelitian tentang media orang Kompas ketika saya mungkin ketika masih panglimanya itu Jenderal Gatot Nurmantio ya, dan itu kan di Kompas kemudian amin pembicaraan tentang PKI, dan saya melihat bahwa
salah satu trauma kolektif orang Indonesia dan komunisme. Tapi yang saya mau mendapat penjelasan dari Ibu terkait dengan apakah teks itu juga bisa mencerminkan trauma. Jadi kalau tadi kan kesan saya cerita banyak dari pengalaman manusia, walaupun teks itu juga sebetulnya berangkat dari kisah yang datang dari cerita-cerita kita manusia. Lalu yang kedua, sebetulnya saya menulis juga dan saya lupa kirim ke portal kita sebelum ini tentang yang Ibu tadi sampaikan tentang Tionghoa. Mungkin kalau dia masih membuka setelah diseleksi, baca, diedit tulisan kami yang banyak-banyak ini mungkin juga menyimpan. Itu diikutkanlah dalam prosedur dalam chapter karena saya yakin tulisan saya pasti menarik. Ya, saya memakai perspektif teologi perdamaian. Jadi proses yang Ibu tadi sampaikan, trauma karena kita latar belakang dari teologi, teologi lintas medan, lintas ilmu, tetapi tetap jangan kehilangan teologi. Nah, saya melihat dalam bacaan saya, ternyata Tionghoa itu memang atau Cina itu adalah istilah trauma. Tapi ada generasi tertentu yang sudah lepas dari itu. Apakah itu yang dimaksud tadi? Bahwa itu kemudian sudah menjadi sesuatu yang operatif ya, yang nggak pernah lagi dilihat lagi. Itu sebagai masalah. Setidaknya itu tercermin dari dunia Sindulanda bagi kita ya, bahwa saya orang yang tidak lagi mempersoalkan saya Cina, orang menyebut saya Cina ada masalah. Oke, mungkin itu. Silakan. Ya, saya Deles dari Universitas Kristen Wawancara. Terima kasih Kak Dewi, luar biasa sekali. Sesi pertama sudah sangat menggugah mengingatkan saya setelah Bu Syiri juga. Saya tadi pertama saya ingin tanya dan ini saya sangat penasaran. Ketika Syiri itu dia sebut teologi trauma itu kan sebagai teologi of remaining, bahwa ada sesuatu yang living on, tinggal tetap, dan dia mengambilnya dari Yohanes 21 kalau saya tidak salah. Lalu KTB kan mengusulkan sebuah term yang sedikit berbeda, aftermath theology, dan diterjemahkan dari teologi sintaksis. Nah, apakah ada perbedaan khusus atau hanya perbedaan term atau apa yang membuat teologi sintaksis ini menjadi beyond atau melampaui teologi of remaining? Saya pikir itu aja dulu karena sudah banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Khusus untuk pertanyaan terakhir nanti di sesi 2 ya, karena di situ kita bahas literatur utama teologi trauma termasuk dari Sherry Rembo, lalu tentang teologi sintas dan seterusnya nanti kita bahas di sana. Dan biasanya itu kalau teolog bisa bermain kata dan imajinasi itu memang disarankan supaya itu akan menggali kemampuan kita dan kemampuan kita untuk berkembang. Nah, ada beberapa respons tadi Bapak yang sifatnya praktikal ya. Dan ketika saya menjawab, saya akan buat disclaimer untuk mengatakan bahwa saya bukan ahli tentang hypersexuality dan seterusnya. Tapi dari perspektif teologis trauma saya akan berusaha merespons. Nah, dari Pak Edi, teologi tidak memadai merespons soal trauma, ini kritik dari teolog trauma, salah satunya Sherry Rembo. Pengalaman, tapi saya tidak cerita buku dia dulu ya Pak, karena sebentar akan dibahas. Jadi begini, salah satu yang dikritik oleh teologi trauma dan membuat mereka mengatakan bahwa teologi itu tidak memadai. Tidak memadai artinya menjadi tidak relevan.
teologi tetap bisa menjawab. Pertanyaannya adalah sejauh mana jawaban itu sungguh merespons trauma sebagai sebuah realitas yang multidimensi. Misalnya tadi saya beri contoh penderitaan. Sekali lagi saya simpan buku kedua di Sherlock. Kenapa penderitaan menjadi persoalan ketika direspons tanpa berperspektif trauma? Kalau pakai teori Sherlock, trauma kan menurutnya adalah penderitaan yang tersisa. Itu tadi, teologi sosial. Penderitaan yang menetap tak kunjung pergi. Sementara umumnya teologi kita di sini, apakah ada yang gerejanya dalam tradisi Calvinis? Calvin dalam Manusia dengan Dosa memperlihatkan bahwa ya dia mengakui ada penderitaan, tapi itu harus dihapuskan. Dia tidak akan main penderitaan, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, maka penderitaan itu pasti akan hilang. Ini jawaban yang diwariskan umumnya kepada kita. Lalu datanglah informasi dari studi trauma. Yang mau teologi studi trauma memberi informasi yang berbeda dari yang selama ini diketahui oleh teologi, yaitu bahwa kalau teologi yang tadi mengatakan penderitaan itu pasti sekali terjadi pada akhirnya selesai. Tapi studi trauma berinformasi tidak. Penderitaan yang tersisa terkurung ya di dalam memori kita. Bahkan memori studies yang tidak menggunakan perspektif trauma gagal melihat bahwa ada yang tersisa, yaitu ingatan yang tidak diinginkan sebenarnya, tapi datang insidiously, dikepung terus. Nah, bagaimana kita merespons sesuatu yang tertinggal? Bagaimana caranya? Sherry Jones menggunakan kembali, dia melakukan rekonstruksi atas salib sebagai simbol. Jadi yang dilakukan oleh teologi trauma adalah kembali pada simbol-simbol yang sudah digunakan oleh gereja dan menafsirkan ulang simbol-simbol. Hermeneutika diterapkan, tafsir baru diterapkan untuk mengatakan salah satu apa yang akan dipikirkan atau dirasakan seorang penyintas kekerasan seksual misalnya. Karena tadi contohnya ya, saya bukan dengan katanya dibilang. Untuk seseorang yang terjebak dalam ruang sosial stigma bahwa dia adalah pelaku seks bebas. Padahal dia ini merupakan sesuatu yang datang delay dulu, datang terlambat karena persoalan masalah yang tidak tertangani. Misalnya apa? Ini itu tadi. Bagaimana nih? Mau merespons kenyataan yang disampaikan oleh itu dari perspektif salib. Susah kan Pak? Kalau kita tidak punya perspektif trauma dan kita berteologi as usual, biasanya kita datang aja bahwa salib itu akan membersihkanmu atau akan suci dan sesuatu. Tapi besok itu terjadi. Karena sesuatu yang terjadi terus ini membuat para teolog trauma itu berpikir apa ya yang mestinya ada di dalam kekristenan. Jadi mereka tidak paham apa yang ada di dalam kekristenan yang selama ini tidak digunakan karena kita kehilangan satu perspektif penting, yaitu jadi menjadi tidak memadai. Kita bisa merespon sebagai doa dan seterusnya, tapi doa itu menjadi sesuatu yang seperti business as usual, dan ini memang mengganggu kita, mesti membuat kita cemas. Apakah kita sudah berteologi secara relevan? Jadi yang kontekstual itu kan tidak semata dia secara historis basis, dan juga dia masih relevan. Orang yang menjadi realitas kepadanya kita respons mestinya mendapati. Begitu ya. Lalu, apakah ada perbedaan pasien? Itu satu contoh saja yang saya tidak berarti orang yang mengalami kekerasan seksual akan menjadi pelaku seks bebas. Tidak. Itu akan memperlihatkan nanti kalau bagian healing, itu saya akan memperlihatkan sejauh mana daya tahan kita dalam mengelola trauma sebenarnya dibangun sejak kita kecil. Ada pendekatannya kultural macam-macam, dan itu akan berperan besar. Misalnya
kita semua menghadapi tsunami ya. Belum tentu kita akan mengalami trauma yang sama. Dan kalau kita mengalami trauma karena tsunami, belum tentu pihak sebelah sini mengalami pemulihan itu segera. Tapi di sini bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun tanda-tanda pemulihan bisa. Yang sebelah sana puluhan tahun tidak bisa. Ini yang membuat ini mengatakan trauma bisa pulih, tetapi akan lebih baik dicegah. Karena proses berpulihnya itu tidak mudah. Jadi ini yang membuat setiap upaya untuk mencegah kekerasan dan khususnya sebenarnya mau ke sana ya, melihat. Jangan sampai timbul fenomena yang luar biasa dahsyat seperti ini dan memungkinkan untuk proses pemulihannya dalam jangka yang lebih pendek. Nah, jadi begitu ya Pak. Lalu kalau orang hyperseks dan seterusnya, karena saya bukan ahli seks, hyperseks. Tapi saya kira kalau memang ini menjadi masalah dan itu terjadi dalam relasi ya, ini my own voice, mungkin penting membawa kepada ahli profesional. Jika itu memang mengganggu dalam relasi yang lebih luas dan supaya relasinya berubah. Dan jangan sampai pasangan kemudian menjadi traumatis karena hal-hal tersebut. Lalu tadi Ibu Ivon mengatakan lebih baik penelitian yang berbasis teks dan cara wawancara. Itu salah satu strategi menurut saya. Artinya begini, kalau kita baru, karena saya yang terjadi sebaliknya, saya langsung pergi wawancara di Halmahera dan hidup di situ. Dan tidak ada ruang untuk saya untuk bernafas dulu. Kisah-kisah itu melekat dan karena lekatan tertular yang membuat saya kemudian akhirnya menyadari bahwa trauma itu mengikuti saya karena saya tidak tahu how to deal with it. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan trauma saya, itu yang secondary trauma. Nah, orang yang biasanya mengalami secondary trauma itu adalah para pemimpin agama, pendeta, karena mereka melakukan konseling pastoral. Dan kalau konseling pastoral itu kan cerita yang sangat privat itu kan, kita dengarkan dari kita. Dan kalau kita tidak siap, pertama kita lalu menjadi tidak empati dalam bergerak, karena kita mau bicara lalu sama sekali kita berusaha objektif, kita kehilangan subjektivitas di compassion dan wisdom. Tapi pada saat yang sama kita tidak mampu mengelola untuk mengatakan saya adalah pendengar yang juga saksi. Ini panjang jawabannya. Nah, oleh karena itu cara kenapa saya mengusulkan itu bukan satu saja. Ini terkait sama pertanyaan Pak John Clifford. Tadi kan Pak John bilang ya mau menulis tentang teks tertentu. Apakah teks itu pada dirinya sendiri bisa menyebabkan trauma? Sangat bisa. Hakim-hakim 19 yang perempuan potong-potong. Bagaimana kita mau mengkhotbahkan ini tanpa menyebabkan jemaat menjadi trauma, tapi kita mau menyampaikan pesannya supaya tidak terjadi kekerasan seperti ini. Ini kan tidak bisa diagnosis as usual. Kita membutuhkan bantuan perspektif. Nah, oleh karena itu bahkan teks itu sendiri yang terjadi waktu saya menulis disertasi bab 2 atau bab 3 saya itu adalah semua hasil wawancara personal. Dan itulah satu bab yang paling lama bisa saya selesaikan. Karena setiap dan waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Setiap kali mau transkrip sudah selesai, analisis sudah selesai, setiap kali saya mau menuliskan, kok saya berat sekali. Menangis, kenapa saya menangis? Padahal ini kan sudah jauh di master kan. Itu kejadiannya di Halmahera. Ketika saya bersakat dengan suami saya, dan akhirnya saya menyadari, oh ini ada namanya yang terjadi pada saya. Jadi ketika kita membaca teks, kita membaca atau mendengar misalnya menonton dan seterusnya kita akan dapat. Ini yang oleh Kate Michael mengatakan everyday shock. Jadi kita sangat rentan terpapar pada apapun yang akan memungkinkan kita menjadi. Nah, salah satu skill yang dibutuhkan, yang sebaiknya dimulai seperti ini.
membangun daya tahan untuk berproduktif. Nah, semoga besok ada setelah pertemuan kita, saya bisa memberikan semacam tips. Dan ada tentu dia rekan yang bisa. Kalau mau berbagi, bisa dicatat. Karena sementara mencari sumber-sumber apa yang bisa menolong kita ketika melakukan penelitian berbasis trauma yang diupayakan tidak menyebabkan kita mengalami secondary trauma. Jadi secondary trauma yang alami secara tidak sengaja, secara sukarela begitu, sukarela trauma. Yang bisa mengalami juga adalah petugas pemadam kebakaran atau petugas medis, karena mereka berhadapan langsung. Gitu ya, Ibu Ford. Kalau mau itu menulis tentang hakim-hakim 19 dan perspektif trauma itu luar biasa. Nah, tadi Pak Hanu ya, bertanya kita bisa satu sudah saya jawab tentang secondary trauma. Nah, ada yang namanya intergenerational trauma. Ini mirip dengan pertanyaan Pak semua. Kalau tentang PKI, dan kita sudah tahu ya, mungkin isu itu muncul lagi karena sudah mau pemilu. Jadi isunya sesuatu yang berakar pada sejarah trauma itu menjadi politis. Dan kalau kita analisis, yang trauma yang menjadi historis tapi juga politis, ini luar biasa kalau kita berpikir tentang teologis. Artinya siapa yang terbesar isu ini di ruang publik. Dan secara teratur proses itu dilaksanakan sebenarnya. Jadi ada seperti kekuatan masif untuk menjadikan wajah trauma itu sebagai pilihan secara politis diberikan kepada publik. Nah, sejauh mana intergenerational trauma itu bisa berbicara? Misalnya ada mahasiswa, mantan mahasiswa saya, dia sedang berusaha untuk studi S3 dan tulisannya tentang intergenerational trauma dari sejarah sebuah jemaat lokal berbasis Tiongkok. Dan dari pilot projectnya ditemukan bahwa anak muda generasi ketiga itu mereka tidak punya ingatan tentang itu. Ya tahu dari hasil membaca, jadi secara kognitif, tapi tidak pernah diceritakan di dalam nilai-nilai mereka yang kedua. Dan bertanya kepada mereka tentang makna sejarah ini secara trauma, bagi mereka tidak ada hubungannya dengan. Tapi sebaliknya, jadi kalau ada ruang-ruang bercerita, saya tadi pagi bicara dengan Ibu ya, saya mewawancarai tahun lalu bulan Juli. Ada 3 ibu dari STT Kaina, Jayapura, karena saya mau menulis tentang rasisme. Saya diminta menulis tentang rasisme. Topik yang saya jujur hindari, karena saya tahu ini tidak mudah. Tapi karena saya diminta, lalu akhirnya intuisi saya adalah pertama saya harus bicara dengan perempuan. Perhatikan ya, saya harus bicara dengan perempuan. Berarti saya akan menggunakan perspektif trauma dan perspektif feminis. Lalu saya mau bicara pada teolog perempuan berbasis kampus. Berarti ada perspektif tentang yang akademis yang saya ingin gunakan. Nah, dari sana ketika saya mewawancarai mereka dan seterusnya, terlihat bahwa kata rasisme kan menjadi kata yang kontradiktif ya di Indonesia, dianggap tidak ada. Tapi kasus di Surabaya itu mengatakan pada kita ada dan real. Tapi saya tidak mau itu muncul dari saya dalam tulisan saya, mesti mendengar dari sahabat-sahabat saya, para ibu kita. Dan dari mereka saya mendapat melihat proses bagaimana intergenerational trauma itu terjadi. Tidak pernah diakui dan secara publik. Lalu ada satu dari ibu yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan para mama di sana, dan ada mama yang bilang berat-berat Papua misalnya ya, bilang kami sudah tidak mau melahirkan lagi. Dan untuk saya ibu bapak,
Itu langsung jadi subjudul di artikel saya. Ini cara supaya suara luka itu terdengar, bukan suara sang teolog, tapi suara sang teolog yang langsung mengalami. Kami sudah tidak mau menyenangkan, kami sudah tidak mau mengakhirkan, karena bagi mereka melahirkan berarti memberi anak untuk menjadi korban dari rasisme. Nah ini saya kemudian tulis dan menjadi sudah publish artikelnya untuk mengatakan bahwa selain kecewa, apa yang kemudian saya sebut Papuanness, itu saya miripkan dengan kata blackness. Jadi itu soal yang ontologis yang akan selalu ada dalam ingatan kolektif menjadi Indonesia ketika Papuanness menjadi sesuatu yang alien, menjadi abjek. Ini karena kita mau masuk sana nih, abstrak teologis. Nah, itu berarti kalau tadi saya beri contoh Tionghoa ya, Cina, menjadi hitam dan kritik ini berdasarkan akibat wawancara. Ketika saya menulis itu, saya akhirnya menggunakan pendekatan yang saya sebut self-reflexive. Jadi subjektivitas saya sebagai penulis itu saya masukkan, tapi dia tidak mendominasi. Itu saya mengkritisi suara saya, dan pada saat yang sama suara sang teolog dan beberapa teolog yang saya wawancara itu mengkritisi saya dan vice versa. Dan di sana ketika salah satu responden mengatakan ketika dia sekolah di Makassar dan dia mengatakan baik-baik saja sebenarnya, tapi ketika dia kecil dia sering dibully dan ada bahasa Bugis ya, bahasa Makassar yang dia gunakan untuk rambutnya yang keriting. Rambut saya ini keriting. Selama ini saya berpikir bahwa punya rambut keriting membuat saya punya kapasitas empati dengan mereka yang berambut keriting. Lihat ya, how I will take for granted. Ternyata tidak. Karena kekeritingan rambut saya tidak berhubungan dengan Papuanness. Kekeritingan yang menjadi dasar dari kulit itu berhubungan dengan Papuanness. Jadi di sini teolog seperti saya yang tidak punya pengalaman eksistensial sebagai perempuan Papua mesti diam. Mesti diam. Itu memang tulisan saya dan tanggung jawab. Mesti diam dan mengizinkan suara itu masuk dan mengkritik bahkan sampai tulis. Di sana saya katakan, saya punya akhirnya dalam kategori pembulian itu, saya mendapat ruang yang lebih fleksibel untuk men-adjust myself. Tapi untuk mereka yang memang sudah didefinisikan dalam konteks Papuanness atau blackness yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang ada dalam kehidupan dan sejarah seperti itu, maka teolog seperti saya mesti mengatakan this is it. Ketika saya harus berhenti bicara, karena kalau saya lanjut teologi saya lalu tidak relevan. Seperti ini sebenarnya kan kita khotbah. Bayangkan kalau kita khotbah dan mengatakan I have nothing more to say, just be silent. Seperti para murid kan, ketika Tuhan datang, tidak. Oke, demikian pengantar sesi 2. Sekarang, apakah ada kata-kata atau konsep di sesi 1? Ya, rekan-rekan bilang, oh iya ya, saya belum pernah dengar konsep itu. Ada? Saya catat ya. Semoga ada, ada sedih saja. Silakan rekan-rekan. Adakah kata atau konsep yang tadi saya sampaikan yang menurut rekan-rekan sudah pernah dengar, tapi mau dikembangkan, atau sama sekali belum pernah dengar, terus ini mau diapain juga tidak tahu? Silakan, Pak Fajar.
Ada lagi? Ya. Ini soal. Ada lagi? Silakan. Ya? Intersection. Sintas. Oh, ya. Ya? Oke, apa ini? Oke. Nah, pertanyaan saya ini, rekan-rekan kan sudah tahu ya, perspektif teologis itu apa? Yang saya akan tawarkan adalah how do you have that? Bagaimana membangun perspektif? Karena inilah yang menentukan karena kita ada morfologinya. Ini teologi. Kalau kita adalah sosiolog misalnya, sosiologi tidak perlu yang begini-begini, tidak selalu perlu, kecuali advance. Tapi penelitian sosial biasanya dia akan membuktikan ada atau tidak. Kalau tidak, apa penyebabnya? Kalau ada apa penyebabnya? Kalau mau next level itu bisa multiple theory harus muncul. Tapi biasanya untuk studi teologi itu bukan hanya ada atau tidak ada, apa penyebabnya. Kita selalu teologi itu mau berpikir what next? How do we go from here to there? Dan inilah yang akan membuat teologi itu selalu berusaha mengarah ke depan, tapi yang dari depan itu mengarah ke sini. Ini kan perspektif iman Kristen. Yang di depan, future, itu menjadi present. May your will be done on earth as it is in heaven. Dari yang di depan itu prolepsis, dia datang ke sini. Maka di sini pergumulan teologi itu dia mesti memilih arah. Karena arahnya dari future ke present, dan past menjadi present, dan present itu menjadi begini dia. Maka bingung kan orang teologi kalau dia ketemu dia aja, di sini aja tidak mau bertumbuh. Perspektif teologis adalah salah satu kekuatan dari peneliti dan penulis, khususnya teolog, lebih khusus lagi dosen. Sehingga ketika kita datang ke kelas, kita mesti menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswa kita sudah tahu apa yang kita tahu. Janganlah datang dengan mahasiswa-mahasiswa kita tidak tahu. Mereka lebih tahu dari kita. Apalagi dengan kecanggihan teknologi ya, mereka ada pura-pura tahu. Yang membuat kita agak agak di kelas. Oleh karena itu yang bisa kita datang, bawakan kepada mereka, ini yang namanya perspektif teologis. Mereka baca kitab seperti kita baca kitab juga. Yang akan menolong adalah ketika kita membaca kitab dari sudut pandang trauma, dan kita memfasilitasi mereka bisa membaca seperti itu, bahkan mengembangkan, maka mereka akan keluar dari sekolah kita menjadi pendeta, menjadi macam-macam, akan berkontribusi, dan di sana teologi mestinya menjadi hal bersama-sama. Nah, saya beri contoh dari apa yang sudah saya tulis ya, Ibu Bapak. Sudah. Lalu nanti ketika membaca dua tulisan teolog trauma dari Sir Jones dan juga Sally Rambo, kita akan melihat ini sesi, kayaknya ini sesi ini, sesi berapa ya? Jadi saya besok ini sesi berapa ya? 6, 5, 4. Ya. Nah, sekarang suara luka. Saya memberi contoh ketika saya menulis tentang perempuan yang mengalami pendarahan. Tapi suara perempuan yang mengalami pendarahan atau kisahnya ya, kayak Yesus ada di tengah keramaian, lalu perempuan itu mengatakan, saya sentuh saja juga, pasti dengan saya akan sembuh.
sudah terbitkan tulisan itu, tapi saya pernah sempat membaca untuk audiensnya akademisi, dan mereka mengatakan belum pernah mereka membaca kisah itu sebelumnya. Dan untuk saya ini sebuah apa ya? Kan saya bukan pendapat sana, jadi jangan khotbah. Tapi kalau saya tanya apa yang paling saya tidak mau itu, jangan mengatakan saya khotbah. Karena kalau saya khotbah itu memberikan, nanti memberikan hilang ketika saya sudah turun dari mimbar. Bayangkan kalau saya khotbah sebulan sebelumnya, sebulan sebelumnya kan, percaya Ibu Bapak, Tuhan tahu bahwa saya paling takut diminta khotbah. Karena saya mau ditanya Ibu saya, terus saya punya khotbah. Anyhow, kenapa? Tapi saya kalau saya suka melakukan, kembali ke sahabat tersebut. Saya pernah beberapa kali melakukan pelatihan reading the Bible with Twice, baca kisah itu, tapi tidak pakai perspektif trauma pada saat itu. Itu tantangan. Lalu ketika saya membaca ulang, saya akhirnya melihat, oh iya, perempuan ini menurut Ibu Bapak pernah bicara lah dalam teks itu. Tidak kan? Dia bicara tentang dirinya sendiri kan? Nah kita tidak, saya pay attention apa yang terjadi. Jadi ini cara kita memastikan tulisan kita itu didasarkan juga pada tulisan orang lain, tapi kita tidak repetitif dan kita memperlihatkan morfologi kita. Saya tahu saudara yang membaca kisah ini, tapi dia tidak membaca seperti saya ketika membaca teks. Ketika saya melihat ruang di antara ketika perempuan itu menghadap belakang Tuhan dan Tuhan belakangnya. Lalu saya bereksplorasi untuk melihat ketika Tuhan balik dan ketika perempuan itu berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana cara saya menemukan selain dari tekstual? Karena perspektif trauma. Apa yang dialami perempuan yang sakit pendarahan? Kalau darahnya keluar terus di Bapak, tidak ada pembalut pada saat itu, adanya kain. Apa yang terjadi pada tubuh perempuan itu? Bau kenik, bau darah. Perempuan yang haid saja tidak suka bau darahnya. Kalau itu terus keluar, apakah ada orang lain yang mau cium bau darah itu? Tidak ada. Ini yang namanya reading the text secara intensional. Apa yang terjadi pada perempuan? Ketika kan Tuhan Yesus di jalan terus dia mau pergi sembahyang kalau misalnya, oh bukan, itu bukan Tuhan Yesus pergi sembahyang. Ini yang mau menyembuhkan anaknya Yairus kan? Nah, lalu ketika ada yang menyentuhnya, ada kata yang berlaku. Ada energi kan? Ada energi yang keluar. Lalu saya cari jejak katanya, itu mirip dengan kata splendid sorry. Jadi ketika itu, jadi energi itu keluar dan ternyata itu akibat sentuhan yang disentuh juga. Dan di dalam percakapan itu yang tanpa suara, saya menemukan bahwa komunikasi antara Tuhan dan perempuan kan terjadi di ruang publik, banyak sekali orang. Tapi Tuhan memberi perhatian kepada si Tuhan. Dan ini mengingatkan saya, ini bukan dalam tulisan saya itu, mengingatkan saya ketika di kasus Thomas, juga diangkat dalam tulisan saya. Itu perspektif, finding bahkan satu kata yang menurut kita kok ini orang tidak beri perhatian, dan ketika kita beri perhatian ini akan mengubah seluruh proses membaca dan memaknakan teks tersebut. Dan itu yang selalu membuat saya akhirnya menjadikan Alkitab itu regardless ya, di dalamnya ada kisah kemasan dan luar biasa. Alkitab itu seperti buku, untuk saya orang yang lagi jatuh cinta, tapi penuh misteri yang seperti saya sudah tahu, tapi saya ternyata tidak tahu apa. Selalu inviting, tapi selalu juga refusing pada saat yang sama, dan membutuhkan kesabaran untuk bisa
Oh iya, ini beberapa tahun lalu saya juga membaca sama seperti perjalanan Emmaus. Ini yang sudah sering saya lakukan kalau perjalanan Emmaus. Dan ketika saya baca dari perspektif trauma, itu menjadi berbeda perjalanan dua murid. Dan ketika saya mengatakan perjalanan Emmaus itu bukan tentang Tuhan Yesus, itu tentang dua murid. Dan kalau dia tentang murid, dan saya merefleksikan diri saya sebagai murid, maka perubahan Tuhan ketika dia menjadi orang asing, kan? Bahkan gradasi kata dari ngobrol dan kemudian berdiskusi bercakap, banyak kali percakapan, lalu kemudian menjadi berdiskusi. Ketika kita memberi perhatian pada permainan kata yang tampak tidak berarti, ternyata itu cara Tuhan membangun intensi yang tadinya sudah orang jalan trauma kan sedih ya. Oh, tadi ada yang bilang Bapak ya takut sedih. Itu bisa menjadi bagian dari signifiers, penanda terhadap trauma. Dan apakah kalau laki-laki menjadi korban kekerasan seksual dia tidak trauma? Penelitian membuktikan dia mengalami trauma. Dan gambaran kultural tentang tubuh laki-laki itu akan menjadikan trauma itu menjadi sangat berbeda. Dan itu mengatakan bahwa ketika yang menjadi korban kekerasan adalah anak laki-laki oleh perempuan dewasa, pendekatan trauma healingnya juga pasti berbeda. Karena tubuh laki-laki yang diperkosa secara kultural itu akan mengalami stigma yang berbeda. Karena harusnya laki-laki tidak boleh menjadi korban. Dan laki-laki yang tubuhnya menjadi korban, shame-nya luar biasa. Berbeda level shame-nya atau kategori shame-nya itu berbeda. Dan ini yang membuat kita tidak bisa menerapkan satu kategori itu sama untuk pengalaman-pengalaman gender yang berbeda. Apalagi ada yang tulis tentang intersex ya. Ini semua membuat kita mesti lebih perhatian pada yang berbeda tersebut. Nah ini menyebabkan kalau kita menggunakan misalnya ya, katakan lain, relativeness. Kalau ini saya ambil sebagai perspektif teologis. Lalu ketika membaca lagi tentang Tuhan Yesus yang datang pertama, itu saya formatnya menjadi khotbah akan berbeda ya, rekan-rekan sekali. Kalau dalam khotbah itu saya memberi penekanan pada ketika Tuhan datang terlambat. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Dan mengangkat kisah-kisah ketika orang merasa orang yang saya kasihi sakit dan seterusnya, tapi sepertinya Tuhan itu meninggalkan. Selalu kan bacanya kitab kayu. Tapi kalau kita menjauhkan kitab kayu dan juga dengan kitab-kitab atau khususnya kisah-kisah dalam Injil, ini akan memberi pengayaan dan luar biasa. Nah, sekarang kita akan lebih detail masuk ke dalam beberapa bacaan yang sudah saya siapkan. Ini St. John's Trauma and Grace, ini terbit 2009. Jadi termasuk bukunya sederhana dalam arti begini. Bahasa teologis dalam buku ini tidak sekomplikated bahasa teologis dalam Shelley. Kenapa? Karena Shelley menggunakan pendekatan literary. Jadi dia pakai sastra juga. Kalau St. John's pendekatannya lebih dia teologis konstruktif, tapi juga aspek pastoralnya lebih kuat, lebih kelihatan. Jadi pengalaman-pengalaman personal itu diangkat dan dia kuat dengan simbol-simbol yang akrab dalam pengalaman para atau komunitas yang darinya dia mengembangkan pengalaman tersebut. Nah ada kata yang dia pakai ini rapture. Dalam beberapa tulisan saya itu saya pakai. Lalu saya juga akhirnya menggunakan hermeneutika terapi, hermeneutics of rapture. Dan kalau kita yang studi trauma, tanpa banyak menggunakan kata trauma, menggunakan satu konsep ini sudah tahu bahwa ini mestinya perspektif trauma dipakai. Nah, ketika saya menggunakan ini, jadi saya build up dulu apa yang saya maksud dengan hermeneutika retak gitu. Lalu saya menggunakannya untuk membaca teks lagi. Jadi retakan itulah yang menurut saya ini dalam gambar ini. Ini yang digunakan oleh St. John's.
ketika dia menggunakan dua simbol, yaitu trauma, salib yang dia gunakan, peristiwa salib, dan anugerah. Dia pakai teori dari atau teologi Calvin dan juga mendalami kitab Mazmur. Kenapa? Karena dia mau kembali pada tradisi Protestan sebagai seorang Calvinis, lalu dia merespons doktrin, tapi dengan menggunakan dan kembali pada pengalaman-pengalaman khususnya beberapa perempuan korban kekerasan seksual. Dan dalam buku ini dia merespons. Nah, lalu ini dia menjelaskan penanda-penanda fitur-fitur trauma itu. Satu yang dikatakan, trauma membuat kapasitas kita untuk merespons atau bisa survive itu terhadap peristiwa yang mengancam hidup kita itu menjadi hilang. Jadi biasanya kita bisa merespons kalau ada getaran di tanah dan seperti gempa, kita biasanya bisa. Tapi karena pernah kita mengalami gempa yang luar biasa, kita kehilangan daya coping tersebut. Dan coping itu tidak sama dengan healing. Coping adalah sebenarnya kapasitas kita untuk mampu menghadapi, mampu bernegosiasi di tengah sangat sulit. Dan ini menjadi salah satu sumber untuk kemudian kita punya kemampuan untuk berpulih. Nah, lalu dia juga mengatakan ini beberapa ciri-ciri dari post traumatic stress disorder. Ini adalah kalau kita sudah mengalami PTSD, kita tahu harus ada profesional, pendampingan profesional. Biasanya psikiater sudah diterapkan, kalau dikatakan perlu pengobatan medis itu juga sudah. Dan tentu yang akan menentukan ini bukan sang pendeta, bukan sang teolog kalau dia tidak punya latar belakang, tapi kerjasama dengan profesional untuk kemudian baru setelah identifikasi apa yang menderita, lalu kita bisa mengusulkan pendekatan yang secara holistik bisa dilakukan. Lalu dia mengangkat kisah dari seorang survivor dari kekerasan seksual itu, dan ini beberapa usulan yang kemudian masuk dalam perspektif teologis yang ditawarkan oleh Cyril Jones. Pertama, dia menulis kisah. Lalu dia mengatakan kisah ini bercerita tentang rentakan dan sesuatu yang kemudian tadinya teratur menjadi tidak teratur. Dan itulah yang disebut trauma oleh dia. Ketika hidup kita yang rutin teratur lalu berubah, ada rentakan. Nah, berteologi dari retak, kalau saya mengatakan berteologi dari retak, ini sudah menjadi subjudul artikel, bisa. Judulnya bisa dicari sendiri. Kalau subjudulnya berteologi dari retak, definisikan retak itu apa? Secara metodologis, how do you do it? Itu sudah jadi selesai itu. Pasti bersedia ini. Oke, lalu dia mengatakan sebenarnya bahasa iman kita itu dipenuhi dengan imajinasi tentang anugerah. Orang seperti W.F. Sexton, Jürgen Moltmann dengan theology of joy sangat menolong untuk mengatakan bahwa kan pertama, Moltmann itu kan terkenal dari teologi salibnya dulu kan, harusnya teologi harapan. Tapi yang cukup terbaru sebenarnya tahun 70-an itu dia tulis, kemudian direvisi, Theology of Joy, itu salah satu. Ketika dari seluruh pengalaman itu dia mengatakan, ada sesuatu yang selalu ada di bawah semua penderitaan, semua trauma dan seterusnya. Itu adalah joy. Nah, pentingnya berteologi adalah kita harus segera merumuskan apa yang kita maksud dengan joy, karena setiap pembaca punya pemahaman tentang joy yang belum tentu sama dengan yang kita miliki. Lalu menurut Moltmann, joy itu berasal dari sukacita dalam bahasa Indonesia. Dia bukan happiness, bukan apalagi fun, bukan. Joy adalah sesuatu yang menetap. Jadi kalau saya pakai istilah Rainbow, cuma Rainbow tidak pakai konsep itu secara lebih tajam ya. Sesuatu yang ada di bawah, yaitu undertow, dia selalu ada.
Dan ini yang membuat sebenarnya survive ketika orang mengalami trauma. Dari mana joy itu? Sesuatu yang inherently given. Iman sangat Kristiani, sangat Calvinis, diberikan pada kita. Jadi given bukan sesuatu yang kita usahakan. Ya given tapi harus dipelihara. Nah kalau kita mau mencari tahu kenapa ya orang bisa survive dan kemudian dia bisa pulih, jangan-jangan karena ada arus di bawahnya, di bawah yang semua yang kelihatan itu yang oleh Malcolm dikatakan the joy of God. Dan the joy of God itu yang kemudian Malcolm pakai untuk dia tidak merevisi, untuk memberi warna baru pada teologi harapannya dia dan juga teologi kematian. Ketika teologi kematian dia pandang dari segi trinitaris, lalu dia katakan yang mengikat ketika dan tidak terpecahkan persekutuan Trinitas ketika sang anak mati, ketika sang anak berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani, sang anak menangis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang bapa menangis karena keterpisahan dan sang roh mengikat persekutuan supaya tidak pecah. Datanglah kemudian, dia bukan datang dari Baltasar, fokus pada hari Sabtu ini. Dan kemudian oleh orang seperti saya berada, dia mulainya dari sini, tapi St. John's mulainya tetap dari sini. Jadi ini perspektif teologis. Kita mau mulai dari mana? Silahkan, tapi jangan tinggalkan ini titik berangkatnya. Kembali ke titik berangkat ini, karena ke sana respons teologis kita. Lalu dia mengatakan, imajinasi iman Kristen itu sebenarnya terkait dengan pemulihan. Jadi pemulihan yang tidak terjadi secara instan, tetapi pemulihan yang pertama dia given, berarti sudah ada pemulihan dan kapasitas berpulih, tetapi pada saat yang sama juga datang dari luar. Nah ingat bahwa, dan ini ada dalam teologi trauma oleh Peter Levine, setiap orang menurut dia, hasil penelitian yang tidak puluhan tahun mengamati binatang liar. Kenapa sih binatang liar itu sudah disuluk, dia masih bisa survive lagi, kemudian bisa lagi berkembang. Dari hasil penelitiannya dia menemukan bahwa setiap manusia itu sebenarnya punya kapasitas untuk berpulih dan itu given. Siapapun kita dari teologi trauma itu. Nah persoalannya adalah apakah kapasitas yang diberikan itu yang kita ambil dalam konteks kekristenan Tuhan itu dipupuk untuk dia bertumbuh dan berkembang. Kalau anak-anak mengalami kekerasan, mengalami bencana, dia punya kapasitas untuk tulis, kan? Yang membuat orang mengalami trauma berpuluh tahun karena kapasitas itu yang tidak disentuh. Kan kita nggak tahu orang yang berpuluh itu bergantung pada kita, kan? Dia mestinya flourish, mekar dengan hidupnya sendiri. Yang perlu dilakukan dalam proses pemulihan adalah menemukan kapasitas yang sebenarnya given, jadi intrinsik ada di dalam kita, dan mengupayakan proses yang dari luar untuk memastikan kapasitas itu bertumbuh. Nah, ini yang oleh Jones katakan diperlukan imajinasi. Imajinasi itu dia terjemahkan atau dia definisikan adalah kisah-kisah yang kita hidupi dan melaluinya kita menafsirkan dunia sekitar kita. Dari mana imajinasi kita semua datang? Ada yang dari Alkitab, ada dari sumber-sumber kultural kita, ada dari keluarga kita, macam-macam. Sehingga kembali ke contoh pagi ya. Misalnya ada orang yang mengatakan, Cina kita mesti tanya, dari mana dia dapat itu? Siapa yang menuliskan? Itu menjadi imajinasi dia. Bahwa semua yang ada dalam kategori ini
diwariskan kepadanya, yang membuat dia memandang dunia dari imajinasi yang sempit seperti itu. Teologi trauma menggunakan healing imagination. Jadi imajinasi yang membuat orang lain, membuat bumi dan seterusnya dipinggirkan, ini yang harus dipulihkan. Dan kita sebagai teolog, bagaimana? Kita perlu melakukan cara berpikir yang baru terhadap what theology is, atau what theology is supposed to be, atau supposed to do. Seperti itu. Nah, apakah kemudian teologi trauma hanya mengubah sedikit-sedikit? Ternyata tidak. Dia menantang seluruh sistem berpikir itu. Jadi, kalau saya misalnya studi misi, maka saya membaca kembali sejarah itu. Apa yang terjadi? Kalau dalam salah satu tulisan saya combine pendekatan membaca teks Alkitab, lalu membaca sejarah pertemuan penyembuh dalam misi sejarah Mesir di Madagaskar dan di India. Dari sana saya akhirnya melihat benar-benar bahwa healing memiliki banyak dimensi, tapi satu yang saya tawarkan adalah trauma perspective. Dan healing menjadi salah satu kategori untuk membaca ulang sejarah perempuan dalam misi. Nah, ini belum pernah dilakukan dalam studi misi. Artinya yang mau saya katakan, kalau pakai trauma perspective, sangat besar kans untuk tulisan kita itu diterima. Apalagi pakai konteks Indonesia, lalu ada dimensi-dimensi yang memang masih jarang. Maka menghasilkan tulisan yang kemungkinan besar diterima itu kansnya besar. Nah, ini tadi saya katakan bahwa imajinasi itu dibentuk salah satunya oleh dimantu. Ini yang kemudian kita harus cari tahu tantangannya. Bagaimana agar imajinasi yang dibentuk oleh anugerah, yang dihasilkan anugerah, itu bisa memulihkan kira-kira, bisa menjadi imajinasi yang memulihkan dunia yang rusak dibuat tidak teratur oleh karena kekerasan. Sumber yang dipakai kan semuanya sama. Semua sama, perspektifnya yang berbeda. Dari mana? Karena ada studi trauma. Diseriusi studi-studi tersebut supaya bisa dilihat. Nah, ini salah satu tugas yang dilihat oleh St. John's dan kembali ke Alkitab. Tugas teologi. Jadi kalau ada yang baru pagi mau mengajar, kedua kan, sebelum mengajar, coba tanya. Ini saya mau ngapain sekelas? Apakah saya akan mengajar? Ya, memang kalau kita mengajar mata kuliah dasar kan sebenarnya harus dikasih ulang. Tapi ini penting sekali kali. Tugas teologi untuk menarasikan kembali kepada kita apa yang tidak bisa kita imajinasikan. Susah kan juga. Maka menjadi teolog kira-kira itu untuk saya adalah menjadi saksi-saksi yang tidak biasa, karena berusaha melihat tidak usah waktu jauh-jauh, dari sekitar kita. Yang orang lihat biasa saja, tapi ada teolog seakan-akan yang kadang tidak cuma lihat dari sudut ini. Tapi selalu pikir kan, kalau saya lihat dari sudut ini, kira-kira mau kemana ini? Hasilnya ada. Nah, ini betul atau tidak? Tapi theology task is to narrate. Kenapa menarasikan ini? Karena trauma adalah sesuatu yang menolak narasi. Jadi kita mau menarasikan sesuatu yang menolak narasi, sesuatu yang diberi kata. Kita mau menuturkan sesuatu yang menolak. Jangan beri saya kata. Dari mana kita dapat itu dalam hidup kita? Ketika kata word folder hilang dulu. Sementara sebagian besar kita mewarisi tradisi teologi bahwa menjadi orang Kristen bersaksi berarti to proclaim, kan? Berarti berkata-kata, bertutur.
Maka teolog seperti Kosuke Koyama mengatakan teologi Kristen itu teologi yang ribut. Jadi tadi malam kan saya mau tidur karena orang di luar negeri luar biasa. Saya sudah emosi akhirnya beginilah kira-kira kalau kita tahu pendeta berbohong itu terus. Jadi teologi Tionghoa mengatakan be silent, listen, and breathe. Tuhan kasih nafas kan waktu Tuhan bangkit. Tuhan cuma memberi kata shalom. Kalau kita habis shalom langsung Tuhan shalom. Kalau orang tua pakai shalom, gitu kan? Ya terlalu tegang ilmu. Kita sudah tegang banget. Shalom, misalnya Tuhan katakan shalom. Nah itu berarti Tuhan ada di Kupang. Terus orang-orang Kupang mau bilang, ini siapa? Hantu kan? Begitu Tuhan bilang, saya mau CI. Ya kan Tuhan habis bagi dikasih apa? Ikan goreng. Dia ikan kebangkitan dunia itu tidak. Tuhan cuma dikasih ikan goreng. Kenapa? Itu yang paling enak rupanya. Dan itu kesukaan Tuhan ceritanya kan? Kalau dia dikupang ya sekira. Mungkin juga bukan seibadi kan? Kalau dia nias pasti Tuhan semakin lagi. Lalu ketika para murid itu yang ketakutan, ketahuan, siapa dan seterusnya, maka Tuhan meneruskan. Itu tanda kita menjadi saksi. Bukan kita harus pandai bicara. Setidaknya dari Johannes, Tuhan meneruskan nafas kepada para murid. Kamu adalah saksi dari semua ini. Nah, kalau rekan-rekan ambil ini, bahwa perintah menjadi saksi diberikan dalam bentuk breath. Lalu rekan-rekan tulislah sebuah kitab. Witnessing to the breath of the Lord. Proklamasi. Oh, masuk tersebut. Langsung jadi itu. Itu perspektif teologis sekarang. Be clear, be explicit. Di teks-teks yang masuk masih banyak yang merujuk, yang lebih banyak merujuk dan seterusnya. Lalu saya tanya, suara Anda mana? Saya mau mendengar suara rekan. Dan kalau dari Norman itu joy, kalau untuk St. John's Grace. Praise the Lord. Ya kan? Sengaja nyanyi di sekolah. If grace has the power to reshape the imagination, then theology is the language that both describes that power and invokes it. Jadi teologi itu harus menyuarakan itu. Kuasa anugerah tersebut. Anugerah yang kemudian dilihat retak dia karena trauma. Ya kan? Retakan kaca gitu kan? Tapi St. John's mengimajinasikan pecah karena trauma, tapi anugerah apa itu masuk retakan. Ini berteologi, ini perspektif. Ketika cahaya ilahi yang anugerah itu masuk di antara kita. Jadi kalau ada yang retak, jangan langsung dilem. Mungkin retakan itu adalah cara Tuhan masuk. Pemulihan itu masuk di antara retakan itu. Ini saya sedang memberikan perspektif, memberikan imajinasi. Dan kalau retakan, jadi the rapturing grace atau grace yang masuk di dalam retakan itu, terus misalnya, misalkan saya contoh kan kajiannya apa? Saya contoh tadi kan saya beri contoh kita. Jadi hanya untuk Pak Andreas kan saya ngomong dengan Pak Tri. Di sini ada bidang apa ya? Masa tiba-tiba tidak tahu bidang masih sosiologi agama. Saya susah mengatakan. Nah, misalnya retakannya itu ya, lalu rekan-rekan mengajar pastoral. Nah, pastoral saya bukan ahli pastoral. Ada teori pastoral tentang the third space kan? Itu siapa punya teori? Ruang ketiga.
studi pastoral. Itulah, kan saya dari studi pastoral. Saya pernah menguji orang pastoral, jadi saya baca ada third space, dan ruang ketiga itu dibilang sebagai ruang Roh Kudus. Dan ini yang menjaga supaya setiap konseling pastoral tidak boleh ada kekerasan dan pelecehan. Karena ruang ketiga itu adalah sang roh yang hadir, bahkan ketika konseling itu one-on-one. Roh Kudus hadir, dan kehadiran itu menjadi saksi sehingga proses konseling tidak boleh disalahgunakan. Ini. Nah, ketika kita mau menggunakan pendekatan pastoral theology dengan mengangkat retakan, ini bisa menjadi narasi retakan tersebut. Jadi aplikasinya di sana, tapi datanya jelas sekali ya. Lalu rekan-rekan bisa mengambil seperti yang saya ambil tadi. Ruang ketiga kan dipikirkan mungkin butuh kan? Tapi kalau misalnya saya katakan, the third space is ruptured space, pecah dia. Masa kan roh pecah, dia bisa aja namanya roh. Dan roh itu hadir di dalam retakan luka. Maka bahasa pastoral menjadi berubah. Bahasa anugerah itu menjadi bahasa yang masuk di dalam relung-relung luka yang tak terbahasakan. Oleh karena itu, pastoral tidak cukup kan dengan talk therapy. Dia butuh yang lain. Itu yang lain apa? Para teolog harus pikir apa yang terjadi kalau ternyata teologi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada yang katai, pada yang verbal. Apa yang terjadi ketika kita membaca kembali misalnya Injil ya, ketika Tuhan banyak sekali melakukan hal yang tidak bertumpu pada kata, sangat simbolis, sangat metaforis, dan dari sana kita kembangkan. Itu aja tadi soal nafas. Nanti kita lihat buku berikutnya dari Selena. Dia mengangkat contohnya. Ini buku pertamanya, Spirit and Trauma. Saya ambil dari 2 bab saja. Apakah buku ini ada PDF-nya? Tidak ada. Itu ada bahasanya Nelles. Tidak ada PDF. Oke, jadi nggak tahu bagaimana ini supaya kita bisa punya buku ini. Tapi saya menyarankan supaya dibaca sebenarnya. Tapi berarti bisa di-share. Oke, nanti Nelles akan share. Kenapa itu saya ingin saudara rekan-rekan baca? Karena di sini kelihatan sekali yang konstruktif dan bagaimana dia mendekati pendekatan pneumatologis dari teolog besar, reformator besar, tapi lalu dia shift mengatakan bahwa besar tidak menggunakan perspektif trauma, lalu ruang Sabtu Sunyi itu dia pakai sebagai ruang penyaksian tersebut. Ini dia mulai, dan selalu begitu saya suruh rekan-rekannya, kalau kita menawarkan sebuah konsep dalam tulisan kita, segera berikan definisi. Jadi itu akan menjadi semacam working definition dalam tulisan kita. Sehingga reviewer nanti, dia pun tidak setuju aku bagaimana, dia tahu, oh ini dia berbuat working definition. Dan working definition itu akan menjadi alat ukur untuk tulisan kita. Lalu dia mendefinisikan bahwa trauma itu adalah penderitaan yang tak kunjung pergi. Kata ini penting, atau suffering that remains. Dari sana dia kembangkan apa simbol di dalam Kristen tentang sesuatu atau sosok yang tinggal. Dia dapat, yaitu Roh Kudus. Dari mana teori utamanya? Primary interlokutornya siapa? Von Balthasar. Dan dia berdialog dengan Von Balthasar, itu di disertasinya, tapi dia buat shift, ambil, lalu dia mengatakan, dia buat sesuatu yang sangat menarik untuk pergerakan dari Triduum, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Lalu dia katakan, dan dia pakai teori trauma, bahwa trauma itu menyebabkan semua berubah. Waktu itu berubah yang tadinya betul-betul siang atau sore, tapi karena peristiwa traumatis yang mengganggu memori kita, kita menganggap ini semuanya malam. Itu bisa terjadi. Dan kita tidak punya lagi daya untuk mengukur ruang dan waktu tersebut. Dan oleh karena itu, dari sana dia kembangkan untuk membangun sebuah perspektif teologis yang sungguh baru, orisinal.
dalam tulisan. Itu yang membuat tulisan dia itu digunakan secara luas. Karena orang melihat ini luar biasa perubahan yang diberikan oleh dia. Votingnya itu triple. Lalu dia mengatakan trauma itu antitesis dari statement bahwa waktu itu akan memulihkan semua luka. Imbuhannya itu sebenarnya mau mengatakan waktu itu sendiri tidak memulihkan. Kalau ada intervensi pemulihan ya tentu bisa. Tapi waktu itu sendiri mungkin kita kemudian lupa sejenak. Tapi ketika datang peristiwa yang memicu itu bisa muncul lagi. Nah, ini semua yang kemudian dia gunakan dari studi trauma itu untuk mengembangkan apa yang dia tawarkan, bahwa teologi yang diperlukan dari konteks trauma yang dia definisikan sebagai penderitaan yang tersisa adalah teologi yang dia sebut teologi yang tersisa, teologi yang mendepan, teologi yang meninggal, theology of the. Nah, lalu ini tadi ya, suffering from dialectics, sesuatu yang datang terlambat, jadi kita pikir sudah tidak ada apa-apa ya. Tapi ketika kita ternyata ada masalah, dan kita tidak punya kapasitas atau belum punya kapasitas untuk mengembangkan diri tersebut. Dan di sini penting ketika dia mengatakan tubuh kita itu memikul tanda-tanda yang tidak selalu bisa diterjemahkan atau dijelaskan secara kognitif. Dan itu berarti teologi mesti membangun sumber-sumber baru, mengembangkan sumber-sumber baru agar hal tersebut dibuktikan. Lalu karena memang latar belakangnya salah satunya adalah sastra dan juga studi-studi bahasa, maka dia menggunakan. Dan bahasa teologisnya memang agak berbeda. Jadi kalau kita belum terbiasa, tapi jangan marah, jangan menyesal gitu. Baca karena itu one of the best tulisan. Dan rekonstruksi yang dia lakukan adalah beberapa. Pertama ini, dia melakukan rekonstruksi tentang konsep kemartiran. Ini saya ambil untuk disertasi saya yang kemudian diolah kembali menjadi buku. Tapi kemudian saya memberikan tuduhan yang dia tidak lakukan karena dia tidak studi misi. Karena saya studi misi, saya selipkan konsep kemartiran dan penelitian yang modern mengizinkan saya. Karena lokal itu komunitas menggunakan konsep martir. Lalu saya mengambil pendekatan kultural kemartiran di budaya Alkitab dan juga merumuskannya ulang dari konteks kemartiran di dalam Alkitab dan teori beberapa teolog pembebasan, dan mengatakan bahwa perlu ada cara membaca ulang tentang konsep kemartiran atau witnessing di dalam teknis ini. Nah ini yang tadi untuk Pak Edi, ini yang dikatakan ketika bahasa itu luruh, bahasa spoken language ya, luruh, kita kehilangan kata ketika berhadapan dengan realitas. Yang tadi, kalau saya minta kita berkata pada gambar-gambar itu, saya yakin berdasarkan banyak pengalaman, tidak ada satupun kita yang mampu mendeskripsikan secara tepat foto tersebut. Kenapa? Pertama, karena kita menyaksikan gambar-gambar itu. Lalu yang kedua, kita terpisah dari pengalaman tersebut. Tapi kita mau berempati. Dan karena itu di sana menurut dan ini yang namanya synchronicity itu, ketika bahasa luruh tidak mampu memberi kata. Dan mungkin di situ menurut saya mungkin ketika Tuhan tidak menitipkan kata pada para murid, tetapi dia memberi nafas. Kan kita tidak bisa tangkap nafas kan? Tidak bisa kita rumuskan nafasnya, kecuali kita mengalami. Dan peristiwa di sana dari Injil Yohanes ditafsirkan oleh Sherry Hembo yang tinggal ketika Tuhan mengatakan tetelestai, sudah selesai, adalah sangkok meneng. Itu yang, dan dari sana dia berkata, that's beautiful.
Dari sana, rekan-rekan kita semua bisa. Imajinasi kita lebih bagus, ya, supaya kita bisa menemukan. Dia pakai teori rumus dari Dori Lamu. Ini seorang penyintas survivors dari Holocaust. Lalu Dori Lamu mengembangkan pusat arsip dari Holocaust di Yale University, dan dia mengembangkan teori dengan siap. Saya pakai teori ini ketika melihat dan menulis dalam beberapa tulisan saya tentang betapa ketika kita menjadi saksi, selama ini Islam yang diwariskan kepada kita, menjadi saksi itu satu hal. Ternyata menjadi saksi itu multi arah. Pertama, tadi pertanyaan Pak Henry terkait. Ketika seseorang menjadi survivor kekerasan seksual, sebenarnya yang menjadi saksi itu adalah dia sebagai korban dan penyintas dan juga pelaku kekerasan tersebut, tentu selalu menolak biasanya, dan juga peristiwa itu sendiri harus dipersaksikan. Dan kalau ada saksi berikutnya atas peristiwa tersebut, maka kita tidak boleh menistikan bahwa proses kesaksian itu terjadi tunggal dan simpulan. Tidak boleh. Karena seringkali yang kita dengar adalah kesaksian dari orang yang mengalami kekerasan itu pada level yang mengalami trauma. Dan kalau kita butuhkan kesaksian semata-mata kognitif, ini kamu harusnya bisa dong bicara. Karena kita sudah belajar studi trauma. Tidak semua bisa dia tuturkan. Bagaimana dia bisa menentukan peristiwa yang tubuhnya sendiri menolak mengingat? Bayangkan kita kalau ada laporan polisi untuk tindak pidana. Ada masalah ketika belum ada pendekatan yang bersifat gender justice. Ini semua seperti mesin. Nah, orang yang mengalami kekerasan, janganlah kekerasan seksual yang seperti bencana. Mereka itu akan bercerita, dan kita yang dengar, kita bisa mengatakan, emang ini betul-betul terjadi? Atau ini terjadinya di mana ya? Oh, kayaknya mereka mengalaminya di tempat yang sama, ceritanya beda-beda. Dalam salah satu tulisannya Dori Lamu, Dori Lamu ceritanya, ada dua survivors waktu itu yang diwawancara tentang apa yang terjadi di kamp konsentrasi. Lalu ada satu ibu yang mengatakan ada cerobong asap, itu ada 4 cerobong asap yang selalu berasap. Itu kalau dia berasap berarti tanda sudah ada tubuhnya yang dibakar masuk dalam pakannya. Lalu Dori Lamu dari yang dia ceritakan, saya tahu persis bahwa cerobong asap itu cuma hanya 1, bukan 4. Kalau kita pakai pendekatan apa yang benar, maka kita akan mengatakan kesaksiannya bohong. Gak ada 4, hanya ada 1 cerobong asap. Lalu Lamu bilang, pendekatan tidak selalu harus be the right or wrong. Apa yang relevan? Nah, bagi ibu itu, cerobong itu baginya adalah 4 untuk menggambarkan betapa dahsyatnya pembakaran manusia. Dan dia tidak menghitung secara kuantitatif, tapi secara kualitatif bahwa ada lebih dari 1, banyak sekali, untuk menggambarkan apa yang tidak bisa dia tentukan dengan tepat dengan kisah tentang pengalaman tersebut. Nah, kita yang betul wawancara, kok dia tadi bilang 2 ya? Padahal harusnya 1. Jangan buru-buru mengatakan ini salah. Coba perspektif menolong kita untuk mencari tahu kenapa dia sebut yang kuantitatif itu langsung menjadi kualitatif. Dan kita yang menggunakan metodologi kuantitatif jangan sampai kehilangan kesempatan menangkap informasi itu menjadi data kuantitatif yang relevan. Oke. Jadi ini tadi 3 bagian itu kita menjadi saksi dari pengalaman sintas kita menjadi saksi sekaligus pada pengalaman orang lain yang melintas, dan dalam proses menyaksikan itu sang kesaksian itu sendiri turut disaksikan.
lagi yang mulia, pembiaran. Kadang tumpang tindih menjadi sangat paradoks. Bingung kita, ini mau diapain? Kalau sudah mau bingung, bernafas. Orang dulu kan? Ada Tuhan. Yang dulu. Yang lo sudah mau buru kan? Dan dikritik oleh saudaramu. Dia kalau meminta, kamu pasti bingung cara jawabnya. Pasti kok. Tapi ternyata kita diminta bersama. Witness is instrumental. Jadi ini yang membuat peristiwa kekerasan itu perlu dipersaksikan supaya kita mau mencegah tidak ada lagi kejadian itu di kemudian. Walaupun kita tahu lulus saja. Dan yang penting adalah ketika peristiwa tersebut terjadi pada baik anak-anak, pihak yang memang didiskriminasi, orang-orang dengan mental disability, intellectual disability, yang tidak bisa membahasakan seperti kita biasanya membahasakan, ini yang membuat kita mesti mau bersedia mengeksplorasi. Karena yang sering terjadi, trauma itu tidak punya saksi. Maka orang seperti Seliger Mo menggunakan teori kesaksian. Dan kemungkinan untuk pulih itu terletak di dalam tersedianya saksi. Untuk mempersaksikan antara yang mati dan yang hidup. Makanya dia satu sini. Nah, masih berapa menit? Itu pada berapa jam? Oke. Nah, ini yang dia tawarkan the middle, jadi ruang tengah, ruang antara. Di gereja-gereja kita apakah ada yang merayakan Sabtu Sunyi? Oh, Sunyi dirayakan, atau menyelenggarakan atau memperingati. Jadi kita kan biasanya seperti dia habis Jumat Agung, padahal Tuhan masih di syurga, masih nanti Tuhan. Kita mau cepat-cepat lompat, bangkit. Kita lupa Roh Kudus, jadi kita lari, panggilnya Roh Kudus sedang tunggu sebentar. Jadi peristiwa itu begitu. Dan ini yang diangkat oleh Jack Welch yang tadi saya bahas itu. Dia menggunakan teori Martin Luther tentang kenapa pentingnya kita menggunakan kata seperti Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah itu sebagai peristiwa, event. Karena kalau peristiwa itu dia sifatnya umum, dia itu diagnosis, punya implikasinya ke hal-hal yang terjadi. Dan ini tadi yang sudah saya jelaskan. Untuknya ruang tengah itu adalah ruang yang sifatnya figuratif, yaitu ruang kesaksian. Dan di sanalah Sang Roh mempersaksikan Tuhan yang ada di Sheol, dan pada saat yang sama mempersaksikan janji hidup yang belum lagi tiba dengan sebetulnya yaitu Paskah. Jadi Sabtu Sunyi membuat setelahnya menjadi ruang yang bisa kita bayangkan ketika kita mendampingi orang yang sedang mengalami trauma. Roh Allah hadir menjadi saksi di dalam penantian akan kebangkitan. Nah, ini saya waktunya sudah habis, jadi kita udah makan siang. Oke. Jadi rekan-rekan, ini saya tidak sampaikan lagi karena saya hanya kutip untuk bagian-bagian yang menurut saya mungkin berguna. Nanti untuk rekan-rekan memandu. Tapi jangan baca ini saja kan, kalau sudah dapat baca yang lebih dekat. Dan untuk yang teologi trauma di kampus, biasanya ini menjadi buku wajib. Kemudian sudah ada dalam beberapa perkuliahan, sudah lebih banyak lagi buku-buku baru. Ini teori yang dilakukan dalam konteks teologi publik. Jadi kita bisa lihat bahwa dia tidak berhenti di dalam buku itu, dan ini buku keduanya. Seingat saya dia sedang mengerjakan lagi penelitian yang lebih besar. Ketika kata aftermath itu dia kombinasikan dengan afterlife. Ini sebentar kalau ada waktu kita atau besok atau dimanapun presentasi itu yang menurut saya relevan, itu saya bisa tunjukkan untuk slide. Demikian dari saya, rekan-rekan. Jadi biar singkat dulu informasinya, kasihan. Jangan pikirkan dulu trauma itu, kasihan. Waktu kita kembali kita ngobrol. Demikian.